Shalom, halo Vitorikis, apa kabar hari ini? Lause berharap anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Mari Lause undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan yel-yel kita, oke? Lause hitung ya, 1, 2, 3. Vitorikis, yes, yes, yes. Vitorikis, Yesus, yes. Ulangi ya sekali lagi. 1, 2, 3. Vitorikis, yes, yes, yes. Vitorikis, Yesus, yes. Anak-anak, hari ini kita bersuka cita karena Tuhan sudah memberikan kita hari yang bisa dinikmati lagi. Mari kita memuji Dia hari ini. Kurasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus mempersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Anak-anak, baiklah sebelum kita melanjutkan ibadah kita akan masuk di dalam doa ya. Anak-anak, tundukkan kepala, matanya ditutup, tangannya dilipat ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik,
Kami mengucap syukur buat kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pagi ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh dengan sukacita memuji Tuhan. Berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Lause mau tanya, ada yang tahu tidak siapa yang begitu baik yang telah memberikan nyawa dan hidupnya bagi kita? Ada yang tahu? Ayo, siapa dia? Dia adalah Tuhan Yesus. Mari kita memuji Dia. Deep Fafafet. Who gives the grace for the grace? Who gives the hope for the hope? Who gives the love for the love? Who is that man? I want to shake his hands, for he lives in me, and he died for you and me. Ooh. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. Who gives the faith for the faith? Who gives the grace for the grace? Who gives the hope for the hope? Who gives the love for the love? Who is that man? I want to shake his hand, for he lives in me, and he died for you and me. Ooh. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Do, itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Salam anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita bersuka cita ya hari ini karena kita bisa beribadah kepada Tuhan kita. Kita sudah memuji nama Tuhan tadi. Sekarang mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari anak-anak kita berdoa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu sangat baik kepada kami semua. Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan. Sekarang ini kami mau belajar firman Tuhan. Berikan pengertian di dalam diri kami. Curahkan Roh Kudus ya Tuhan di dalam hati kami. Kami menyerahkan seluruh firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan Engkau memimpin Lause Nur yang akan menyampaikan. Berikan kekuatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik kepada anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, mari kita buka Alkitabnya di dalam Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10 ya. Ya, anak-anak yang ada Alkitabnya, mari kita buka sama-sama, kita baca ya. Lause akan bacakan, tidak semuanya. Lause akan bacakan ayat 2, ayat 3, ayat 4, 5, 8, dan 9. Mari kita sama-sama menyimak firman Tuhan ya. Ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, anak-anak, Lause akan menceritakan sebuah cerita ya, cerita fabel. Fabel itu adalah cerita tentang dunia binatang ya. Ada seekor tikus dan kancil. Nah, anak-anak, pada suatu hari ketika sang kancil sedang berjalan-jalan, dia mendengar ada suara tangisan. Kayak gitu ya, suara tangisan. Lalu kancil ini berusaha mencari. Wah, di mana ya suara tangisan tadi? Oh, anak-anak, ternyata suara tangisan itu berasal dari sebuah lubang yang jauh ke bawah. Wah, ternyata ada seekor tikus yang terperangkap ke dalam lubang itu. Nah, anak-anak, kemudian si kancil datang mendekati lubang itu. Dia berkata kepada si tikus, "Ngapain lu di dalam tuh, tikus?" "Oh, ini, Cil, aku lagi terjebak nih di dalam lubang ini." "Hahaha," kata si kancil ya, sambil ketawa. Dia ngeledek si tikus nih. "Makanya kalau jalan itu hati-hati. Pakai mata dong kalau jalan." "Iya nih, aku lagi sial terjebak di dalam lubang. Kamu mau gak nolongin aku?" kata si tikus. "Nolongin kamu? Ngapain aku harus nolongin kamu?" kata si kancil ya. "Iya, siapa tahu nanti aku bisa nolongin kamu lagi," kata si tikus.
Hah? Kamu mau nolongin aku? Kata si kancil. Badanmu aja kecil. Mana mungkin kamu nolongin aku? Ya, udahlah. Mari sini aku bantu kamu. Aku tolongin kamu. Kata kancil kepada si tikus. Tapi nanti kamu naik di atas punggung aku ya. Kata kancil. Kemudian kancil langsung melompat ke dalam lubang itu. Dan si tikus cepat-cepat naik ke atas tubuh si kancil. Dan mereka meloncat keluar dari lubang itu. Akhirnya si tikus bisa selamat. Nah, anak-anak, setelah beberapa minggu berlalu, tiba-tiba terdengar lagi suara menangis. Gitu ya, lama sekali. Si tikus yang ada di tempat itu lagi berjalan-jalan mendengar. Wah, ada yang nangis. Siapa yang menangis ini? Lalu dia mendekati. Oh, anak-anak tahu siapa yang menangis? Si kancil yang menangis. Loh, kok bisa si kancil nangis? Iya, karena kakinya terjerat sama tali perangkap si Pak Tani. Oh, rupanya si kancil ini mau mencuri di ladang Pak Tani. Lalu senyum-senyum nih si tikus mendekati si kancil. Ngapain lu Cil di sana? Iya nih tikus, aku terjebak nih di dalam perangkap si Pak Tani. Lalu kata si tikus, apa anak sama si kancil? Mari sini, aku bantuin kamu. Lah, si kancil ini kaget. Kok bisa kamu bantuin aku? Mana bisa kamu bantuin aku? Badanmu kecil. Mana bisa? Bisa, kata si tikus. Kamu lupa ya, kalau aku ini binatang penggerak. Anak-anak tahu maksudnya binatang penggerak? Binatang yang menggigit-gigit gitu ya, yang giginya bisa dipakai untuk menolong ya. Nah, lalu si tikus ini pergi ke tali yang mengikat kaki si kancil. Lalu dia menggigit sedikit demi sedikit sampai akhirnya talinya putus. Nah, anak-anak, kalau talinya sudah putus, lepas nggak si kancil? Pasti lepas ya. Lalu si kancil merasa senang sekali karena dia sudah lepas. Dan dia mengucapkan terima kasih kepada si tikus karena sudah menolongnya. Nah, anak-anak, di sini kita melihat bagaimana si tikus dan si kancil saling tolong-menolong di dalam kehidupan mereka. Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia, anak-anak, untuk hidup saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Firman Tuhan ini tidak hanya untuk jemaat Galatia saja, tapi juga untuk kita anak-anak Tuhan. Anak-anak, di dalam keadaan kita sekarang ini, keadaan pandemi sekarang ini, kita banyak melihat perubahan yang terjadi. Perubahan yang begitu sangat drastis terjadi. Kita bersekolah tidak bisa seperti biasanya. Kita kadang harus online di rumah. Kadang kita juga tidak bisa bermain bebas di luaran. Kita harus memperhatikan kesehatan kita. Dan yang terutama adalah kebersihan. Sering mencuci tangan, kita pakai masker, dan kita menjaga jarak. Jadi anak-anak, pola hidup kita juga sudah berubah. Demikian juga dengan orang-orang yang bekerja di kantor. Tidak kita saja, mereka juga kadang-kadang harus bekerja di rumah. Tidak harus datang ke kantor. Dan anak-anak, ada juga sedihnya ya di dalam pandemi ini. Banyak orang yang mengalami kesusahan. Banyak sekali pegawai yang di PHK. Banyak sekali pegawai yang mengalami pengangguran. Sedih juga ya anak-anak, karena pandemi ini banyak sekali penderitaan yang terjadi. Tapi anak-anak, kita melihat
Di dalam kesedihan itu kita melihat banyak juga organisasi-organisasi sosial yang terbeban untuk membantu kesusahan rakyat miskin. Mereka kadang ada membantu dalam bentuk beras, ada dalam membantu obat-obatan, ada juga membantu dalam bentuk uang. Anak-anak Tuhan juga tidak ketinggalan anak-anak. Anak-anak Tuhan juga dari berbagai daerah tempat juga ikut membantu, ikut andil membantu di dalam penderitaan rakyat kita. Nah, anak-anak, di dalam ayat 8 di situ dikatakan, bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu menanggung, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, di dalam hal ini anak-anak kita melihat firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Di dalam ayat 3 dan 5, Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan Yesus juga mengatakan, janganlah seorang merasa dirinya begitu sangat penting dan berarti, sehingga dia tidak memperdulikan kesusahan orang lain. Anak-anak, di dalam hidup kita ini, kita saling membutuhkan orang lain. Kita saling menolong orang lain. Jadi jangan kita merasa, oh cukup aku saja yang hidup sendiri. Aku tidak membutuhkan orang lain. Aku tidak perlu menolong orang lain. Tidak bisa ya anak-anak. Kita dalam hidup kita harus saling tolong-menolong. Kita juga harus saling memperhatikan orang lain. Baik kepada rekan-rekan seiman kita ataupun juga dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Juga di dalam firman Tuhan di sini dikatakan ayat 8 dan 9. Janganlah jemu-jemu berbuat baik dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak, mari kita belajar untuk merubah pribadi kita yang mungkin selama ini kita egois. Kita selalu memikirkan diri kita sendiri. Aku. Kita lupa memikirkan teman-teman kita yang mengalami kesusahan. Mungkin kita lupa memikirkan bagaimana anak-anak lain yang berada di tempat lain juga mengalami kesusahan. Tidak bisa bersekolah, untuk makan pun susah anak-anak. Jadi mari kita belajar firman Tuhan hari ini. Kita bisa melakukan apa saja untuk menolong saudara-saudara kita. Misalnya anak-anak, kita bisa berdoa. Anak-anak pernah di dalam doa, selipkan doa. Tuhan Yesus, tolonglah teman-temanku yang berada di tempat lain, yang tidak bisa bersekolah. Ada nggak anak-anak kayak gitu berdoa? Selipkan doanya. Atau doanya hanya untuk aku, Tuhan tolong aku pengen ini, aku pengen itu. Egois kita ya, egois kepada diri kita sendiri. Atau kita juga bisa membantu teman-teman kita, misalnya dengan apa? Dengan materi. Kita bisa mengumpulkan uang belanja kita sedikit demi sedikit, kita bisa membantu teman-teman kita yang kesusahan. Atau kita juga bisa menyumbangkan pakaian kita yang sudah kecil buat kita, tidak bisa kita pakai. Tapi yang masih bagus ya, jangan yang sudah robek-robek kalian sumbangkan. Yang masih bagus, yang sudah tidak muat sama kita, kita bisa sumbangkan. Itu akan bisa menolong saudara-saudara kita yang membutuhkan di tempat lain. Nah anak-anak,
Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, bertolong-tolonglah dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, ataupun dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita saling memperhatikan sekeliling kita. Jangan kita terfokus pada diri kita sendiri. Ya, anak-anak? Mari, sebelum menutup firman Tuhan, kita baca ayat hafalan ini. Kita renungkan ayat hafalan ini untuk jadi pengingat diri kita. Supaya kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Ya, Lause akan bacakan ayat hafalan kita di dalam Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Lause ulangi ya. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Anak-anak, sebentar Lause akan putarkan sebuah video buat kalian. Video ini menceritakan tentang anak-anak yang berada dalam satu kelas ya. Ketika ada seorang temannya yang tidak mempunyai bekal untuk dimakan, ketika jam istirahat, teman-teman yang lain saling membantu dan memberikan bekal mereka sedikit. Akhirnya dia bisa makan makanan mereka yang diberikan. Ya, anak-anak, mari kita nonton videonya. First piece of it. Nah, mari kita tutup firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah bisa kami dengarkan hari ini. Tuhan, berikan kami hati yang lembut, hati yang sungguh untuk mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Gerakan hati kami, gerakan tangan kami, gerakan kaki kami Tuhan untuk menolong teman-teman kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Lause Nurmaini. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan cara ditransfer ke nomor rekening gereja seperti yang tertera di bawah ini, atau dapat diantarkan ke gereja setiap hari Senin pukul 10 sampai 12 siang. Mari kita memuji Tuhan, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati.
Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Anak-anak, mari kita tutup ibadah kita dengan doa persembahan dan tutup doa ibadah ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh memberikan persembahan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pakailah ya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Berkati juga orang tua kami dengan pekerjaan yang baik, dan berkati juga keluarga kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendapatkan kasih-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih juga hari ini kami sudah beribadah kepada Tuhan. Kami bersuka cita di dalam Tuhan, karena kami bisa memuji Tuhan, kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, untuk kehidupan kami hari demi hari ke depannya, kami juga serahkan ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, ibadah telah selesai. Jangan lupa untuk mendokumentasikan serta mengirimkan ke Lause masing-masing ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.